Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Denda Setiawan, pekerja sosial ahli muda pada UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Berikut saya sampaikan video profil tentang kegiatan saya sebagai pekerja sosial ahli muda di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya. Di antaranya asesmen awal terhadap calon klien, yang kedua intervensi untuk penyelesaian masalah klien, yang ketiga laporan program pembinaan kepada kepala UPTD, berikut mungkin perbaikannya, serta yang keempat yaitu sosialisasi netralitas ASN bagi pegawai di lingkungan UPTD PPSI 3. Itu saja, mungkin barangkali Bapak Ibu bisa melihat video profil berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya memiliki tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis di bidang rehabilitasi sosial bina karya, meliputi penerimaan, penyaluran, serta rehabilitasi sosial. Dengan program pelayanan meliputi bimbingan sosial, fisik, mental, dan keterampilan. Adapun sasaran pelayanan yang diterima di Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya, yakni gelandangan, pengemis, dan masyarakat miskin rentan menjadi gelandangan dan pengemis, dengan kriteria ber-KTP maupun non-KTP, status berkeluarga, sehat jasmani dan rohani, usia produktif 19 sampai dengan 59 tahun, mau dan mampu bekerja, bersedia mengikuti program rehabilitasi sosial sesuai waktu yang ditentukan hingga tuntas, dan bersedia untuk disalurkan. Assalamualaikum Pak Salam. Oh Pak Ade, Pak Ade. Kawin di mana Pak Ade? Sumedang. Sumedangnya mana? Dua Kang Ade di Katipan di dinas sosialnya, dinas sosial Ciamis. Nah, cuma bisa sampai ke Ciamis. Jalan keliling. Balanja bubuhan kan ke Ciamis. Ya musim balanja itu tapi kajantenan di Cikoneng. Kajantenan Kak tabrak di tengah walan. Terus kaki nanti sampai ke potong. Alhamdulillah kemarin kemarin teh masuk ke persinggahannya. Nah, di persinggahan di proses biasa kan rumah sakit isannya. Alhamdulillah enak biasa ke kirim kegiatan di GBK. Nah, tatu juana minat napade ke GBK kumaha. Kelasana yang naon pada teh. Sarana dia hiji pengalaman yang latihan usaha katiluna dia biasa ibadah. Jadi latihan keterampilan ngarah ke payuna biasa usaha terutama didukung ibadah. Jadi Pak Ade ya mudah-mudahan itu selama kegiatan dia biasa majeng gitu ya. Akhirnya karena naon keterampilan Oke, rencana insalan naon Surabi. Angket ke payuna mun ieu kan tempat di mana? Tacan Gadung. Itu mun aya di pemerintah juga dikontrakkan di sana di mana? Ayo mau di Cimahi. Daerah Cimahi. No cakep lah. Ini mah usaha biasa jalan. Udahlah. Gitu beritanya padanya. Semoga sih sukses nih dia. Sing betah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, Pak rekan saya di pekerja sosial mengikuti Burana, termasuk Bu Instruktur Bu Rina. Saudara-saudara para warga binaan sosial, mungkin salah satu Bapak Ibu ini akan diberikan keterampilannya, termasuk ini bapak-bapak yang paling banyak.
Jadi mudah-mudahan keterampilan ini nanti untuk bekal setelah selesai dari sini. Mungkin Bapak Ibu di sini hanya mengikuti kegiatan di kelas gitu. Tidak istilahnya mah saat ini selama udah berapa bulan? 3 bulan ya? Nah 3 bulan ini mungkin sudahlah untuk makan anak-anak sudah terpikirkan. Tapi kedepannya yang mudah-mudahan keterampilan Bapak Ibu ini bisa menjadi bekal, nantinya bisa menjadi usaha Bapak Ibu di masyarakat di lapangan untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dan keluarga. Nah, apapun itu nanti jangan sampai gini Bapak Ibu, ada beberapa alumni warga binaan yang istilah Jerman hujatihan gitu. Itu apa-apa udah nyerah sekali 2 kali usaha gak jalannya dia. Nah tapi kita lihat kemarin ada salah seorang si Pak Dede ya. Nah Pak Dede sampai saat ini alhamdulillah walaupun dia hanya berjualan cireng tetapi divariasikan, alhamdulillah masih berjalan, masih suka komunikasi dengan kami tim Peksos. Nah alhamdulillah Bapak Dede ya istilahnya kalau sukses mah relatif sukses dibilang inilah, kita sukses itu beda-beda gitu. Sukses dibilang jualan, yang penting bisa memenuhi kebutuhan sendiri dulu gitu. Jangan sampai yang lain mah sukses udah bisa beli ini, beli ini. Nah, kita jangan kesana dulu. Yang penting Bapak Ibu bisa mengaplikasikan. Nanti kan Bapak Ibu diberikan ilmu oleh Bu Rina satu instruktur. Nah nanti di luar bisa dikembangkan. Misalkan di sini mah bikin cireng teh gini-gini, ternyata di luar mah karena keinginan pelanggan kita sesuaikan. Terutama yang paling utama kita jaga kebersihan dulu. Nah itu jaga kebersihan, jangan sampai para pelanggan mau datang belum apapun gitu gitu. Jadi bikin Bapak Ibu nanti semenarik mungkin. Termasuk saya sempat bilang dari awal, Bapak Ibu belinya resep dulu di sini. Nah, juga gitu nanti di lapangan. Minimal pelanggan kita itu resep dulu ke kita. Ini benernya cobaan kadang-kadang gitu pelanggan. Cobaan ternyata enak. Jadi langganan. Jadi setelah langganan enak, pasti dia gimana pilih tuh di sekolah itu, misalnya Pak Agus, Pak Herman. Pasti ayah dia datang pelanggan lain. Nah, mungkin itu Bapak Ibu, jadi kita di sini mencoba untuk istilahnya kalaupun Bapak Ibu memiliki masalah, kita meminimalisasi masalah Bapak Ibu lagi. Kemudian di masyarakat, jadi program intervensinya Bapak Ibu nanti di masyarakat minimal bisa melaksanakan praktek keterampilan olahan pangan ini bisa diaplikasikan di masyarakat minimal untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Saya sempat berbilang-bilang kalau bukan dari kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Kita ingatkan Bapak Ibu, jadi minimal ya jam lah minimal gitu. Jam termasuk Pak siapa yang baru Pak Iwan yang mudah bisa menyesuaikan bisa menyesuaikan. Tanggunglah udah tinggal beberapa saat lagi. Kalau ada sesuatu komunikasikan, jangan sampai istilah pegat tengah jalan ayat ya Rahman bagus sok mau terima orang kayak yang lah ayo rumah gitu, yang orang di keluarga minimal gitu. Ya paling itu paling istilah motivasi dari kami kerja sosial, karena kita hanya negara ini hanya memberikan gini aja gitu. Silakan Bapak Ibu nantinya yang istilahnya berhasil di lapangannya Bapak Ibu sendiri. Silakan di lapangan, nanti kan sesuai dengan domisili Bu siapa itu kan? Nah, kita kan mau di mana, kan di Cimahi, sok di mana tempat rada-rada merenah lah gitu ya, merenah bersih gitu. Nah, minimal bisa memenuhi kebutuhan 4 orang berarti kan yang ibu. Gitu. Nah gitu penelitian Bapak Ibu, aku mau memotivasi ya, saran mudah-mudahan Bapak Ibu di lapangan seorang juga relatif lah dibilang suksesnya relatif gitu. Da upami ayah alumni atau pos rada berjam, insya Allah kayak di daerahnya sok radanya gitu. Jadi percontohan, contohnya si di Sukabumi si Bu Ani, walaupun dulu di Menjahit
ada panggilan ke wali kota di ke jadi percontohan. Mudah-mudahan Bapak Ibu gitu serius Pak, insya Allah lah mungkin ya. Ini sebagai jalan istilah cukang lantaran Bapak Ibu kaharepna bisa menanjak lah. Ya. Mung segitu Bang kurang lebihna apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan nih. Jadi selama program selama ini kan di kita itu ada kegiatan bimbingan sosial fisik mental dan keterampilan untuk keluarga binaan sosial, dan alhamdulillah 2 tahun berturut-turut kalau nggak salah, jadi tahun 2021 2022 kita dapat top 45 lah gitu. Nah tahun 2023 kita juga kemarin dapat top 25, kebetulan bagus. Nah program ini memang indikatornya waktu itu yang pertama terpenuhnya hak dasar kewarganegaraan bagi WBS, di antaranya terpenuhinya KTP, KK, kartu nikah. Itu kan kolaborasi dengan pengadilan agama, dengan Disdukcapil. Nah yang kedua istilahnya mereka bisa berjamaah sholat di waktu di masjid tepat waktu, bisa membaca Al-Quran. Yang ketiga bisa menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Yang keempat dan kelima salah satunya yaitu istilahnya yang terakhir itu kalau nggak salah berketerampilan kerja. Nah salah satunya yaitu program kegiatan kita memberikan keterampilan kepada mereka sebagai bekal nanti setelah selesai kegiatan. Dari keterampilan mencukur, menjahit, dan pangkas rambut, atau satu lagi olahan pangan. Nah biasanya memang ada kendala, kadang-kadang ada alumni warga binaan yang bisa sukses menerapkan di masyarakat, ada juga yang kadang-kadang istilahnya hanya sekali pakai ini gak jalan gitu. Nah untuk selanjutnya memang program inovasi kaum muda juara tahun ini juga kita masuk di nominasikan ke KIJB, salah satunya memang di kita. Nah gitu, mudah-mudahan kedepannya bisa gitu. Nah salah satu saran saya mungkin kedepannya harus ada kolaborasi dengan dinas tenaga kerja dan terutama dinas koperasi dan usaha kecil, karena mereka kan setelah selesai kita memang biasanya menyerahkan ke kabupaten kota. Nah setelah itu mereka kadang-kadang tidak jalan gitu, tidak pantauan lagi. Mungkin gimana selanjutnya Pak? Betul ya, mungkin ya perlu juga kita adakan kolaborasi dan adakan itu yang kita kan merubah sikap mental mereka ya. Kalau saya sih berpikir kemarin sudah bagus kita, mungkin untuk angkatan ini kita tambah, karena sekarang banyak anak-anak yang bawa hampir 30 anak yang dibawa anak ke sini, ternyata dia belum bisa baca Quran atau belum hafal ikro aja. Nah kita targetkan setelah kita tambah selain tadi adminuknya, bimbingannya, keterampilannya, orang tuanya dan lain-lainnya, kita tambah untuk anaknya minimal keluar dari sini bisa hafal 5 surat. Nah kita kan dalam kerjasama dengan Pak Ustadz biar kita rasakan dan rekan-rekan Pekses yang terus membimbing tiap hari. Dan mungkin untuk di sini karena keterampilannya itu hanya kita perlu juga kerjasama mungkin dengan kita pasti bersurat lah. Saya dengan provinsi Disnaker provinsi, terus kita bersurat ke Disnaker kabupaten kota di mana mereka berada. Ya. Dan mudah-mudahan mereka yang rekan-rekan dari kabupaten kota bisa mengetahui bahwa warganya ada di situ. Dan juga untuk pembiayaannya mungkin ke UKM, kita kerjasama dengan UKM. Mudah-mudahan juga UKM bisa mereka dilibatkan di koperasi. Jadi intinya ya kita bersurat, ya kita pelan-pelan aja. Karena yang namanya usaha tidak saja orang yang dalam artian yang sudah mahir. Ini yang baru belajar belum tentu ya harapan kita kan berhasil juga bagus. Itu saja Pak. Ya targetnya minimal mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup dan keluarganya aja. Ya. Gitu. Jadi kita mungkin tolong ke teman-teman di pekerja sosial juga diinformasikan bahwa ini sebagai lahan pokok keterampilan. Kalau sana usaha ini gagal,
Ya. carilah usaha yang lain. Jadi bukan berarti kita dilatih di sini olah pangan, potong rambut dan menjahit, bukan berarti harus semua dilaksanakan. Tapi manakala itu sudah mandang, tapi yang laku jadi jualan barang itu aja Disesuaikan. sesuaikan dengan situasi. Gitu ya. Siap, Pak Bos. Siap, ya tuh. Izin yang pertama Pak Kepala UPTD Puskesmas BK, Ibu Kasubag TU, para pekerja sosial dan pegawai. Izinkan saya Dendas Setiawan, pekerja sosial, mungkin di sini hanya akan mensosialisasikan tentang netralitas ASN. Kebetulan kan sekarang kita akan menghadapi konstelasi politik, itu kita akan menghadapi pilkada. Di antaranya kita kalau di Jawa Barat pilkada gubernur gitu. Terus ada yang pilkualkot, pilbuk. Nah itu kita juga mungkin ada beberapa slide yang akan dilaksanakan. Ya mungkin next Bu. Jadi dasar hukum untuk kegiatan netralitas ASN kita ini pada Undang-Undang Nomor 20 ASN tahun 2003. Nanti bisa Bapak Ibu istilahnya pelajari lah, mungkin apa kewenangan, apa kewajiban kita sebagai ASN gitu. Di sana ada larangan, ada kewajibannya, mungkin kita bisa memilah mana yang harus kita lakukan sebagai ASN dan mana yang kita tidak boleh melakukan sesuatu. Salah satu hal diantaranya, jadi kita harus berpartisipasi pada kegiatan pilgub atau pilkada serentak tersebut, tetapi kita tidak boleh ikut andil secara langsung. Contoh hal kecil, mungkin kalau kita ada, kalau biasanya Instagram atau Facebook kita mungkin diinput sama salah satu kontestan. Nah salah satu hal kita tidak boleh melike gitu, karena jempol kita mungkin akan menjerumuskan kita. Nah itu salah satunya gitu. Termasuk mungkin kita kalau ada para tim sukses atau kontestan yang melaksanakan kampanye. Nah kita biasanya suka pingin ikut-ikutan tahu gitu, langsung ke masyarakat ikut gabung. Kita sebenarnya hanya ingin mengetahui, tetapi mungkin siapa tahu ada saja yang tidak senang sama kita gitu. Ada yang memvideokan, memfotokan kita ikut kampanyenya. Itu salah satunya kita juga akan mendapatkan hukuman disiplin atau pelanggaran disiplin. Karena pelanggaran disiplin itu bisa berbentuk ucapan, tulisan, dan juga perbuatan kita. Itu kita harus hati-hati. Termasuk juga kita sekarang ini dibatasi kalau selfie. Nah, kalau selfie kan kadang-kadang kita kalau dulu ada cuan atau apa satu oke. Nah yang lebih aman kita sekarang menggunakan jabar cang saja, 5 aja jabar cang gitu. Karena kalau sekarang maksimal itu Jawa Barat aja pilgub itu hanya 4 kontestan. Nah mungkin itu barangkali Bapak Ibu. Jadi kita yang lebih aman sebagai ASN ya kita jabar cang saja. Termasuk juga kita mensosialisikan bahwa jabar cang itu mudah-mudahan Jawa Barat itu masyarakatnya nih ke depannya lebih caang atau secara nasional lebih menyala gitu. Jadi Jawa Barat mudah-mudahan lebih maju lagi ke depannya. Mungkin next yaitu selanjutnya ada itu kewajiban 17 kewajiban PNS. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilaksanakan, bisa mempelajari, silakan ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kita sebagai PNS. Termasuk mungkin Bapak Ibu ada yang ingin menjadi salah satu calon kontestan pilkada, silahkan Bapak Ibu gitu. Tetapi harus mengundurkan diri dari ASN. Salah satunya yaitu teman kita di Pemkab Bekasi ya kalau nggak salah, itu Pak Dani. Beliau akhirnya mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bekasi. Nah, sebagai PNS mengundurkan diri dari ke PNS tersebut. Nah, selain kewajiban tadi, kita juga ada larangan sebagai PNS. Ada 14 larangan diantaranya yaitu nanti bisa disampaikan bahwa larangan-larangan tersebut kita harus pedomani gitu. Jangan sampai kita tidak tahu akhirnya melakukan hal-hal yang tidak tahu tersebut. Nah, salah satu itu
tadi disampaikan. Jadi kita ikut kampanye, menjadi peserta kampanye, walaupun kita istilahnya hanya coba-coba gitu. Tapi siapa tahu nanti ada yang memviralkan kita. Nah, sebagai peserta kampanye membuat keputusan. Nah, membuat keputusan di sini mungkin secara tidak langsung kita di KRW-an atau apa, ada yang aktif di RW mungkin ikut rapat. Nah, nanti ternyata di rapat tersebut ada salah satu calon kontestan gitu. Biasanya ada kesepakatan, nah nanti dukung saya, ini nanti kesepakatannya gini. Secara tidak langsung kita ikut menandatangani. Nah, itu mungkin juga nanti. Kalau menandatangani enggak Pak, kalau dia hadir di Jumat misalnya. Ya, boleh. Maaf. Siap. Ya, kita sambil sharing aja. Sharing aja ya. Betul. Silakan. Pak Denda, saya pengalaman ini ya, yang dulu Wakilgub kedatangan Pak Madariawan ke masjid sebagai calon, ya di situ foto-foto bersama, tapi tidak, padahal dia sebagai khotib, pelaksana khotib. Nah, kita sebagai ASN, tapi sebagai jamaah kan di sana melaksanakan sholat Jumat, gitu ya. Apakah di situ kita berfoto, gitu ya? Sebagai jamaahnya bukan sebagai ASN-nya. Nah, sekarang juga saya datang ke masjid, ada rencana hari Jumat mau sholat Jumatan di sana. Lalu kita pakaian takwa, pakai peci, tidak PNS. Nah, itu bagaimana? Dan ini mulai kapan berlakunya? Apa dari sekarang? Ya, izin Pak Haji mungkin. Nah, sebagai PNS kita juga memang dituntut di masyarakat. Jadi jika kita juga harus aktif, apalagi orang-orang sosial gitu. Nah, termasuk ada yang jadi RW, ada yang jadi ketua DKM. Ya, kita mungkin hanya bisa memfasilitasi, silakanlah saya sebagai RW, sok mangga ibu, bapak atau gitu. Kalaupun dipoto ya kita hanya ala kadarnya lah. Jangan sampai mungkin mereka kan punya simbol 1, 2, 3 atau 4 gitu. Tetapi kita tidak boleh menunjukkan mengikuti simbol-simbol tersebut. Kalau secara dipoto sih nggak apa-apa sebenarnya. Kalau memfasilitasinya mah boleh ya, misalnya sana. Ya, memfasilitasi bukan sebagai pribadi, tetapi sebagai kepengurusan baik DKM maupun RW. Nah, mungkin itu ya. Siap, makasih. Termasuk, nah yang paling fatal memberikan surat dukungan. Kadang-kadang kan ada yang mengumpulkan KTP atau kartu identitas, kita tidak sadar. Sini KTP ternyata dimanfaatkan untuk mendukung salah satu kontestan. Ya paling itu mungkin Bapak Ibu hanya sejenak lah gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran dan juga nanti peringatan kepada kita bagaimana kita sebagai ASN harus benar-benar melaksanakan netralitas kita sebagai ASN. Paling itu saja. Mulai kampanyenya kapan? Kalau mulai kampanye kalau dari tanggal sekarang udah mulai sih. Udah mulai sampai dengan tanggal 4 November kalau nggak salah. Tanggal 27 itu kan langsung mulai tenang dulu ya. Nah, barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi gambaran dan juga istilahnya arahan buat kita semua. Terima kasih Pak Kapus. Sekali lagi ya, turnuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.